Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Heni Herliani Mulyana, ahli media keperawatan gigi. Saya peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021, kelompok 4, angkatan 12. Pada kesempatan kali ini, saya membuat podcast mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kita saksikan video berikut ini. Ini dia mind map yang saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama kita akan pelajari dahulu tentang wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Kita lihat definisinya. Bahwa wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di sini, wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, tentang sejarah bangsa Indonesia. Ada beberapa titik penting tentang sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo ini merupakan organisasi pergerakan pemuda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Gedung Stovia Jakarta oleh para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa atau Stovia yang diketuai oleh Sutomo. Organisasi ini menjadi organisasi nasional pertama yang lahir di Indonesia. Yang kedua yaitu Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Raden Mas Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Lalu yang ketiga, ada Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan lapangan Benteng Weltevreden, Jakarta. Dalam kongres ini dibahas berbagai persoalan seperti pembentukan badan terpusat, gagasan persatuan, peran wanita, peran agama, serta peran bahasa menuju Indonesia merdeka. Yang selanjutnya adalah Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Selanjutnya ada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 karena semakin terdesak dalam perang dan ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan meraih dukungan rakyat Indonesia. Lalu selanjutnya, menjelang kemerdekaan, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Adapun 4 konsensus dasar yang mencakup, yaitu yang pertama Pancasila yang merupakan ideologi negara, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mengenai identitas nasional, yang pertama yaitu Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang kedua yaitu tentang lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Selanjutnya, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Sang Merah Putih.
Lalu ada bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang bela negara. Dan sebelumnya, kita harus mengetahui definisi bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun 5 nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya mengenai fungsi ASN yang tercantum pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN Nomor 5 Tahun 2014, yaitu terdapat 3 fungsi ASN. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Setelah kita mengetahui dan mempelajari fungsi ASN dan 5 nilai-nilai bela negara, tentunya kita wajib mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam lingkungan pekerjaan. Di sini saya memberikan beberapa contoh dalam aplikasi di lingkungan pekerjaan, yaitu yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dan yang selanjutnya, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan berhasil guna. Itulah mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Latsar.